Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sela sebagai asisten laboratorium yang akan menjelaskan mengenai modul 6 kali ini. Jadi, selamat datang di modul 6 yaitu analisis klaster. Ada beberapa pokok bahasan yang akan aku bahas pada video ini. Yang pertama ada mengenai penjelasan dari apa itu analisis cluster. Lalu yang kedua ada running software analisis cluster di SPSS. Lalu yang ketiga ada penjelasan dari output. Dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai tupen. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu analisis cluster. Jadi ada tujuan dari praktikum modul 6 ini, yaitu yang pertama, mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tertentu. Lalu yang kedua, melakukan proses segmentasi responden kuesioner berdasarkan ciri-ciri sejumlah atribut. Dan yang ketiga, menerapkan analisis cluster dengan metode hierarki dan metode non-hierarki pada suatu studi kasus. Lalu ada penjelasan dari apa itu analisis cluster. Jadi, analisis cluster atau analisis kelompok merupakan teknik analisa data yang bertujuan untuk mengelompokkan individu atau objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok. Sehingga individu atau objek yang terletak di dalam satu kelompok akan mempunyai sifat yang relatif sama atau homogen. Lalu selanjutnya ada asumsi dari analisis cluster. Yang pertama adalah sampel yang diambil harus mewakili populasi. Dan yang kedua ada multikolinearitas yang sebaiknya itu tidak ada, namun bila ada maka besar multikolinearitasnya tidak tinggi atau di bawah 0,5. Lalu bagaimana jika multikolinearitasnya tinggi atau di atas 0,5? Maka kalian perlu untuk menghilangkan satu di antara dua variabel yang memiliki korelasi sangat kuat. Lalu selanjutnya ada ciri dari analisis cluster. Yang pertama ada homogenitas atau kesamaan yang tinggi antar anggota dalam suatu cluster. Lalu yang kedua ada heterogenitas, yaitu perbedaan yang tinggi antar cluster yang satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari analisis cluster. Jadi ada dua jenis dari analisis cluster, yaitu hierarchical cluster dan non-hierarchical cluster, atau bisa disebut hierarki dan juga non-hierarki cluster. Nah, kalau misalnya di hierarki cluster, metode ini tuh digunakan untuk mengelompokkan objek secara terstruktur berdasarkan kemiripan sifatnya dan klaster yang diinginkan belum diketahui banyaknya. Jadi kita nggak bisa menentukan berapa klaster yang akan terbentuk. Jadi klasternya akan terbentuk secara alami. Nah, di di jenis hierarki klaster ini ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu aglomeratif dan juga divisif. Nah, apa bedanya aglomeratif sama divisif? Kalau misal aglomeratif, kita itu mengelompokkan itu dari yang awalnya banyak sekali kelompok atau klaster, nanti akan dikelompokkan lagi menjadi lebih sedikit dan nanti akan terbentuk eh, klaster yang lebih besar lagi. Jadi semakin kita olah datanya, maka klaster yang terbentuk akan menjadi lebih sedikit. Seperti itu. Lalu kalau divisif, yaitu kebalikan dari aglomeratif. Jadi kalau divisif, awalnya itu hanya satu klaster besar yang terbentuk, tapi nanti kalau datanya udah diolah lagi, akan terbentuk klaster-klaster yang lainnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada non-hierarchical cluster, di mana metode non-hierarki ini digunakan untuk mengelompokkan objek yang mana banyaknya klaster yang akan dibentuk dapat ditentukan lebih dahulu sebagai bagian dari prosedur penggerombolan. Jadi bedanya dengan hierarki, di non-hierarki ini kita bisa menentukan dulu berapa klaster yang pengen kita bentuk. Jadi kita bisa eh, atur berapa sih jumlah klaster yang kita inginkan seperti itu.
Jadi, sekian untuk penjelasan dari apa itu analisis cluster, lalu kita akan menuju ke running software. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis cluster menggunakan software SPSS. Yang pertama-tama, kita akan menganalisis cluster menggunakan metode non-hierarki cluster. Yang pertama-tama, kalian masukkan dulu datanya sama seperti di modul 5. Lalu kita menuju ke variable view. Di sini aku nggak perlu masukin jenis kelamin dan usia, cukup di nama dan 15 variabelnya aja. Lalu jangan lupa untuk mengganti tipe di nama itu string, lalu yang lainnya numerik. Untuk width-nya terserah kalian berapa. Di sini aku pakai 10 dan 8. Lalu untuk desimal, di sini aku pakai 2. Jadi untuk di modul 6 ini kalian menggunakan desimalnya 2. Jadi kalau sebelumnya di modul 5 kalian menggunakan 0, di sini kalian menggunakan desimal 2. Lalu selanjutnya untuk measure-nya jangan lupa di nama sebagai nominal dan variabel-variabel yang lain sebagai scale. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis dengan metode non-hierarki K-means cluster. Pertama-tama kita menuju ke analyze, lalu menuju ke classify, dan K-means cluster. Oke, lalu selanjutnya kalian masukkan semua variabelnya menuju kolom variabel. Lalu selanjutnya kalian masukkan eh, nama ke label cases by. Nah, untuk number of clusternya kalian pilih 2, kalian masukkan 2. Kenapa? Jadi karena ini itu metode non-hierarki K-means cluster, jadi kita bisa memilih berapa banyak cluster yang ingin kita bentuk. Kenapa 2? Karena biar cluster yang terbentuk itu nggak terlalu banyak dan kalian nggak terlalu banyak nganalisisnya gitu. Jangan lupa metodenya dipilih iterate and classify, biar ada iterasinya. Lalu untuk iterate-nya, kalian pilih 10, biar nggak terlalu banyak jumlah iterasinya. Lalu klik continue. Lalu menuju ke save, kalian centang di cluster membership dan distance from cluster center. Lalu pilih continue. Dan di option, kalian pilih initial cluster center dan ANOVA table. Lalu pilih continue. Selanjutnya, kalian klik OK. Nah, ini kan udah muncul ya beberapa outputnya. Ada initial cluster center, ada iteration history, ada final cluster center, ada tabel ANOVA, dan juga ada number of cases in each clusternya. Nah, untuk output yang pertama yaitu ada initial cluster center. Jadi ini tuh pembentukan cluster di mana ini tuh belum diiterasi, jadi ini tuh belum optimum gitu. Nah, bisa dilihat di sini itu ada variabel mudah diunduh. Pada klaster satu itu nilainya 5 dan pada klaster 2 nilainya 5. Dan untuk variabel tidak memerlukan banyak ruang, itu nilainya pada klaster satu 3, pada klaster 2 5. Seperti itu. Dan begitu terus-terusnya, nanti kalian bisa masukkan itu ke jurnal kalian. Kalian sebutkan nilainya di initial cluster ini ada berapa, ada untuk setiap variabelnya itu berapa setiap nilainya. Selanjutnya ada output dari iteration history. Nah, bisa dilihat di sini itu ada 2 kali iterasi. Jadi apa maksudnya? Jadi untuk mencapai hasil yang optimum itu dilakukan sebanyak 2 kali iterasi. Nah, kenapa yang di iterasi kedua itu nilainya 0 ya? Karena di iterasi kedua itu udah optimum gitu. Nah, di bagian iterasi history ini bisa dilihat yaitu iterasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 2 kali iterasi dan jarak minimum dari initial centernya itu adalah 7.
0,681 seperti itu. Lalu selanjutnya ada output yang ketiga yaitu final in cluster center, di mana ini tuh hasil yang udah optimum gitu, pengklasteran yang sudah optimum. Jadi ini mirip banget sama yang inisial cluster ini, cuman ini yang udah optimum kayak gitu. Nah, bisa dilihat kan di sini ada nilai-nilainya, di mana untuk variabel mudah diunduh pada klaster satu yaitu bernilai 4,33 dan untuk di klaster 2 itu bernilai 4,12. Lalu selanjutnya untuk variabel tidak memerlukan banyak ruang itu nilainya 3 pada klaster satu dan 4,18 pada klaster 2. Untuk variabel mudah digunakan ada 4,33 pada klaster satu dan 4,18 pada klaster 2. Nah, maksudnya gimana? Maksud dari nilai-nilai ini tuh gimana? Jadi kalian bisa lihat, misal di variabel mudah diunduh, kalian lihat nilai yang paling tinggi itu ada pada klaster yang keberapa? Jadi di variabel mudah diunduh kan nilai yang paling besar itu ada di 4,33, yaitu ada di klaster satu. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel mudah diunduh itu masuk ke klaster satu seperti itu. Jadi nanti kalian sebutkan di jurnal kalian variabel mana yang masuk di klaster satu dan variabel mana yang masuk di klaster 2 ya. Ya, dilihat dari final cluster centernya ini. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita menuju ke output ANOVA table, di mana di sini untuk ANOVA table ini yang perlu kita analisis itu cuma di bagian kolom F dan kolom SIG. Oke, apa artinya kolom F dan kolom SIG ini? Jika nilai dari F-nya itu makin tinggi, maka nilai SIG-nya itu akan makin rendah. Apa artinya? Maka variabel tersebut memiliki tingkat signifikan yang rendah dengan variabel yang lain. Jadi bisa dibilang variabel tersebut itu memiliki perbedaan yang tinggi dengan variabel yang lainnya. Nah, kalau misalnya nilai F-nya rendah, maka nilai signifikansinya itu atau nilai signya itu akan menjadi tinggi. Maka artinya variabel tersebut memiliki nilai variabel tersebut memiliki tingkat signifikansi yang cukup tinggi dengan variabel yang lain, di mana variabel tersebut itu memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dengan variabel yang lain, seperti itu. Em, dari output yang aku dapatkan ini bisa dilihat bahwa variabel blokir frasa tertentu itu memiliki nilai F yang paling tinggi, yaitu sebesar 92,678 dan nilai SIG yang paling rendah, yaitu 0. Di mana artinya variabel blokir frasa tertentu ini memiliki tingkat perbedaan yang tinggi dengan variabel-variabel yang lainnya. Atau variabel blokir frasa tertentu ini memiliki tingkat persamaan yang rendah dengan variabel-variabel yang lainnya. Lalu selanjutnya bisa dilihat pada output ini yaitu untuk variabel tampilan menarik itu memiliki nilai F sebesar 0,66 dan nilai SIG sebesar 0,800. Nah, di sini berarti nilai SIG-nya dia itu paling tinggi di antara variabel-variabel lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel tampilan menarik merupakan variabel yang memiliki tingkat persamaan yang tinggi dengan variabel yang lain atau memiliki tingkat perbedaan yang rendah dengan variabel yang lainnya. Jadi nanti di jurnal kalian, kalian analisis juga seperti itu, mana variabel yang memiliki tingkat persamaan yang paling
tinggi dan mana variabel yang memiliki tingkat persamaan yang paling rendah. Seperti itu. Untuk output selanjutnya adalah output number of cases in each cluster. Nah, di sini bisa dilihat untuk cluster satu itu ada 3, lalu untuk cluster 2 itu ada 17 responden. Dan yang valid itu ada 20 responden, yang missing itu 0. Berarti untuk datanya ini tidak ada yang missing. Jadi tidak perlu dilakukan analisis data ulang gitu. Jadi kalau misalnya nanti missingnya itu di studi kasus kalian missingnya itu ada nilainya jadi nggak nol, jadi itu berarti ada yang salah dengan data kalian. Jadi harus dicek ulang seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan melakukan analisis klaster menggunakan metode hierarki. Nah, caranya gimana? Ini tetap, datanya tetap kayak yang metode non-hierarki. Lalu caranya kita klik ke Analyze, lalu pilih ke Classify, dan klik Hierarchical Cluster. Lalu selanjutnya kalian pilih variabel-variabel mana yang kalian gunakan gitu. Jadi ini kalian pilih semua variabelnya, kalian masukkan ke kolom variabel. Lalu untuk bagian nama, kalian masukkan ke kolom label cases by. Lalu selanjutnya menuju ke statistik. Kalian pilih proximity matrix, lalu kalian pilih range of solution. Kalian ketikkan minimum number of clusternya itu ada 2 dan maksimum number of clusternya ada 4. Kenapa 2 dan 4? Karena nanti biar di outputnya itu pengelompokan klasternya itu bisa dibagi menjadi 2 klaster sampai 4 klaster seperti itu. Lalu kalian pilih continue, lalu kalian pilih ke plot, kalian centang dendrogramnya, lalu continue, lalu pilih ke methods, kalian pilih between group linkage sama squared Euclidean distance. Lalu klik continue dan menuju ke save. Kalian klik, kalian pilih ke range of solution, minimum dan minimum number of clusternya 2, maksimum number of clusternya 4. Lalu kalian pilih continue. Setelah itu kalian klik OK. Nah, ini kan udah ada outputnya, udah muncul. Yang pertama ada output case processing summary, lalu ada proximity matrix, lalu selanjutnya ada agglomeration schedule, dan cluster membership, lalu ada dendrogram. Seperti itu. Nah, lalu di output yang pertama itu ada case processing summary. Gimana sih cara analisisnya? Kalian sebutkan di kolom valid ini. Jadi ada 20 data yang valid sehingga ada 100% data yang valid dengan missingnya sejumlah 0 data dan 0%, lalu totalnya adalah 20 data dan 100%. Seperti itu. Selanjutnya ada di output proximity matrix. Nah, output proximity matrix itu apa sih? Kok banyak banget angkanya? Nah, proximity matrix ini itu suatu tabel matriks yang isinya itu jarak antar objek. Jadi, jaraknya antar misal Nanda ke Jian itu berapa, Nanda ke Riri itu berapa, Nanda ke Habibie itu berapa, dan seterusnya. Nah, nanti kalian masukkan juga ini ke jurnalnya. Terus gimana cara analisisnya? Nah, cara analisisnya itu kalian lihat angka-angkanya. Jadi kalian lihat angka-angka kecuali angka diagonal. Jadi angka diagonal kan ini ya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, sampai ujung gitu. Nah,
Itu jangan kalian lihat. Yang kalian lihat dan kalian cari itu adalah jarak yang paling rendah. Jadi kalian lihat, kalian cari jarak yang paling rendah itu yang mana gitu. Nah, untuk di outputku ini, jarak yang paling rendah itu punyanya Rizka ke Nanda. Jadi bisa dilihat, Rizka ke Nanda itu jaraknya 0 dan Nanda ke Rizka itu jaraknya juga 0. Apa sih artinya? Maka kalau misal jarak Euclidean, jadi di sini tuh angka-angka ini tuh jarak merupakan jarak Euclidean. Jadi jarak Euclidean paling rendah, paling kecil yaitu antara Rizka ke Nanda. Artinya, Nanda sama Rizka itu memiliki persepsi yang sama dalam mengisi kuesioner kalian, seperti itu. Jadi makin rendah jarak Euclideannya, maka objek antar objek tersebut itu memiliki persepsi yang sama dalam mengisi kuesioner kalian gitu. Jadi kalian analisis mana yang memiliki jarak Euclidean paling rendah seperti itu. Terus selanjutnya ada output agglomeration schedule. Gimana sih cara analisisnya ini gitu? Oke. Pertama, kalian lihat di stage pertama, stage satu. Nah, di sini kalian lihat kolom cluster combine. Kalian lihat pada cluster satu itu 2 dan cluster 2 itu 12. Jadi, apa sih maksudnya 2 dan 12 ini? Nah, 2 dan 12 itu adalah angka dari objek-objek ini. Jadi, 2 itu kan Nanda dan 12 adalah Rizka. Jadi, untuk stage pertama, 2 dalam kurung Nanda dan 12 dalam kurung Rizka dengan jarak koefisien jaraknya adalah sebesar 0 dan next stage adalah 4. Kalian lihat ke stage 4, langsung ke stage 4. Kalian sebutkan di stage 4 itu siapa? 2 dan 7. 2 itu siapa? Nanda. 7 siapa? Kalian lihat di sini. Kalau udah kalian sebutkan koefisiennya, koefisien jaraknya adalah 4 dan next stage-nya 10. Kalian langsung menuju ke stage 10. Kalian lihat, stage 10 ada 2 dan 13. Kalian sebutkan siapa 2 dan 13 itu. Lalu kalian sebutkan jarak koefisiennya yaitu sebesar 11,667 dan next stage adalah 12. Kalian lihat ke stage 12 dan begitu seterusnya sampai eh, habis gitu. Nah, kalau udah habis itu gimana? Kan pasti masih ada stage-stage yang belum disebutkan. Nah, itu kalian analisanya beda poin. Jadi kan misal kita eh, analisis yang pertama tadi ya, itu kan stage satu langsung ke stage 4. Jadi otomatis stage 2-nya itu kan belum dianalisis. Jadi kalian analisis stage 2-nya di beda poin gitu. Jadi kalian sebutkan pada stage 2 yang beranggotakan 3 itu siapa dan 8 itu siapa dengan jarak koefisien 1, next stage 9. Kalian menuju ke 9. Kalian sebutkan beranggotakan siapa, 3 dan 4 siapa. Kalian sebutkan jarak koefisiennya siapa dan next stage keberapa dan begitu seterusnya sampai semua stage itu sudah dianalisis. Harus benar-benar sudah dianalisis seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke output yang selanjutnya yaitu cluster membership. Gimana cara analisisnya? Jadi di sini tuh jika terbentuk 4 klaster, 3 klaster, dan juga 2 klaster. Maka analisisnya adalah jika terbentuk 4 klaster, maka Jasur, Nanda, Dian, Rere, Habibi
Ica, Pramila, Dendi, Vanessa, Gufron, Jafni, Rizka, Ayub, Isa, dan Antonius akan masuk ke klaster satu. Lalu Yahya, Denaldi, dan juga Catherine akan masuk ke klaster 2. Novita akan masuk ke klaster 3 dan Hudan akan masuk ke klaster 4. Kalian sebutkan semuanya. Kalian sebutkan pembagian klasternya. Lalu untuk tiga klaster yang terbentuk, jika tiga klasternya yang terbentuk, maka Jasur, Nanda, Dian, Rere, Habibie, Ica, Pramila, Dendi, Vanessa, Gufron, Jafni, Rizka, Ayub, lalu Isa dan Antonius masuk ke klaster satu. Lalu untuk Yahya dan juga Catherine masuk ke klaster 2. Novita dan Hudan masuk ke klaster 3. Dan tidak ada yang masuk ke klaster 4. Begitu juga untuk dua klaster. Kalian juga sebutkan mana yang masuk ke klaster satu, klaster 2 gitu. Nah, kita masuk ke output yang terakhir, yaitu dendrogram. Gimana sih cara menganalisis dendrogram ini? Nah, caranya itu kalian cukup lihat ke penghubung paling besar, yaitu yang paling kanan. Jadi, garis yang paling luar, yaitu garis ini. Itu penghubung paling besar dan yang paling kanan gitu. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwa penghubung ini tuh menghubungkan ini dengan ini. Jadi dia menghubungkan dari nomor 2 sampai nomor 16 dengan nomor 15 sampai nomor 18. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa Nanda, Rizka, Pramila, Ayub, sampai Denaldi itu masuk ke kelompok satu. Dan untuk Novita dan Hudan itu masuk ke kelompok 2. Seperti itu. Jangan sampai salah dalam menganalisis si dendrogram ini, karena yang dilihat itu adalah garis yang paling luar. Seperti itu. Jadi sekian untuk pembahasan running running softwarenya untuk analisis cluster ini di SPSS. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan tugas pendahuluan. Oke, selanjutnya untuk tugas pendahuluannya adalah review jurnal mengenai analisis cluster, ditulis tangan di folio bergaris minimal 2 halaman menggunakan ballpoint hitam dan jurnalnya tidak boleh sama dengan satu sesi, di mana jurnalnya itu minimal tahun 2018 dan harus ada DOI dan juga atau ISSN-nya. Nah, untuk list jurnalnya bisa kalian list di Bitly Jurnal Tupen Modul 6 ini. Untuk format review jurnalnya sama seperti di modul 3 kemarin. Jadi coba kalian cari lagi format dari review jurnal yang ada di modul 3 kemarin. Oke, sekian penjelasan mengenai modul 6. Eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.